Selama 6 abad, ada satu kekaisaran yang kerjaannya perang terus-terusan. Bayangin deh, mereka ngelawan raja-raja, sultan, republik, pasukan salib, pemberontak, sampai kekuatan besar Eropa yang lagi naik daun. Mereka naklukin negara orang, kadang kalah, bangun perbatasan ulang, ngadepin krisis, tapi tetap aja pasukannya jalan terus dari Balkan sampai Gurun Arab. Tapi di balik semua aksi perang itu, mereka ngelakuin satu hal yang hampir mustahil dilakukan oleh kekaisaran lain dalam sejarah. Mereka enggak bangkrut. Kok bisa? Padahal perang itu mahal banget loh. Jawabannya simple tapi jenius. Kekaisaran Ottoman nggak cuma jago perang, tapi mereka nemuin cara biar perang itu membiayai dirinya sendiri tanpa henti. Selamat datang di sisi lain sejarah yang jarang dibahas. Uang, kekuasaan, dan intrik. Di sini nggak ada yang sesederhana kelihatannya. Kekaisaran Ottoman itu berdiri dari tahun 1299 sampai 1922. Itu gila banget sih. Lebih lama dari Kekaisaran Romawi. Lebih lama dari Inggris. Bahkan jauh lebih lama dari kebanyakan negara modern yang kita kenal. Tapi yang menarik bukan cuma durasinya, tapi misterinya. Gimana caranya negara yang kerjaannya ribut mulu ini nggak kolaps karena kehabisan duit? Kita sering mikir kalau kekaisaran runtuh itu gara-gara kalah di medan perang. Padahal realitanya, kekalahan perang jarang bikin bangkrut. Yang bikin hancur itu anggaran yang bocor, pemimpin yang boros, dan logistik yang kacau. Ottoman paham banget soal ini. Makanya, daripada bikin sistem pajak dan tentara konvensional kayak kerajaan Eropa, mereka bangun mesin perang yang jauh lebih efisien. Sebuah sistem di mana perang justru jadi sumber duit. Tapi sebelum kita bedah caranya, kita harus samain persepsi dulu soal siapa itu Ottoman. Soalnya banyak yang cuman ngebayangin sorban, sultan, kubah masjid, dan pasukan elit. Padahal di balik itu semua ada mesin ekonomi raksasa. Awalnya, Ottoman itu cuma klan kecil di perbatasan Anatolia di bawah pimpinan Osman I atau Osman pertama. Cuma panglima perang dengan beberapa ribu pasukan berkuda. Tapi mereka hoki banget karena ada di tempat dan waktu yang pas. Pas Bizantium mulai runtuh dan pas kekuatan Mongol mundur. Pasukan Osman ada di posisi sempurna buat nyaplok wilayah baru. Kemenangan awal mereka bukan cuma sukses militer, tapi juga jackpot finansial. Kenapa? Karena setiap penaklukan berarti tanah baru, panen baru, pajak baru, dan populasi baru buat diperas duitnya. Dan inilah kunci pertama buat paham sistem keuangan Ottoman. Dari hari pertama, perang itu bukan pengeluaran, tapi pemasukan. Pas mereka naklukin Bursa di tahun 1326 dan nyebrang ke Eropa di tahun 1350-an, mereka bukan lagi suku pinggiran. Mereka berubah jadi penguasa jalur perdagangan paling basah di dunia. Bayangin, posisi mereka itu kayak gerbang tol raksasa antara Eropa dan Asia. Pedagang yang mau bawa barang dari Venesia ke Persia atau dari Kairo ke Budapest, semuanya harus lewat wilayah Ottoman. Ini penting banget guys. Perang itu butuh 3 hal. Makanan, senjata, dan manusia. Ottoman mungkin nggak punya sumber daya ini lebih banyak dari tetangganya. Tapi mereka punya cash flow alias duit tunai yang mengalir terus-menerus. Sutra, rempah-rempah, karpet, kuda, senjata, semuanya lewat wilayah mereka. Dan setiap kali barang lewat, cring,
Ottoman dapat pajak. Tapi punya pendapatan gede aja nggak ngejelasin kenapa mereka bisa survive biayain perang selama berabad-abad. Kunci sebenarnya ada di inovasi finansial mereka yang sering salah dipahami, yaitu sistem timar. Coba bayangin pemerintah zaman sekarang pusing mikirin gaji PNS dan tentara. Itu beban terbesar negara, kan? Tunjangan, gaji, pensiun, peralatan, bikin anggaran jebol. Nah, Ottoman punya solusi cerdas. Mereka nggak gaji tentara pakai uang tunai. Gantinya, mereka pakai sistem timar. Jadi, seorang tentara kavaleri yang disebut Sipahi dikasih hak buat mungut pajak di suatu desa atau wilayah tertentu. Sebagai gantinya, si Sipahi ini wajib nyiapin kuda, senjata, dan baju zirah sendiri. Terus siap perang kapanpun dipanggil. Ini benar-benar financial engineering tingkat dewa di zaman itu. Negara jadi hemat banget karena nggak perlu keluar duit cash. Tentara juga jadi punya kepentingan buat jaga keamanan desa, karena kalau desanya aman, pajak lancar. Petani juga hidup tenang karena ada yang jagain. Dan pas mau perang, Sultan tinggal panggil. Dan ribuan pasukan siap tempur, tanpa perlu menguras duit kas negara, langsung tersedia. Kalau di Eropa, raja-raja harus ngutang buat bayar tentara bayaran yang rewel. Kalau duit habis, tentara kabur. Di Ottoman, tentaranya membiayai diri mereka sendiri, bahkan di masa damai. Perang nggak bikin anggaran defisit, malah mengaktifkan sistemnya. Tapi timar bukan satu-satunya trik mereka. Ada satu lagi inovasi yang bikin orang Eropa takut setengah mati, yaitu Janissaries. Dan cara pendanaannya ini agak gelap, tapi efektif banget secara ekonomi. Janissaries ini pasukan infanteri elit, semacam marinirnya lah kalau di abad pertengahan. Mereka disiplin, dilatihnya dari kecil, dan cuma setia sama negara. Dan yang bikin mereka unik secara finansial adalah cara rekrutmennya lewat sistem devsrisme. Anak-anak laki-laki dari desa-desa Kristen di Balkan diambil, dikonversi, dan dididik di sekolah militer negara. Mereka dibentuk jadi mesin perang. Secara kasar, ini artinya negara dapat tentara elit siap pakai tanpa perlu menanggung biaya ngebesarin mereka dari bayi sampai remaja. Beban biayanya ditanggung sama populasi yang ditaklukkan. Begitu mereka jadi tentara, mereka digaji dan dikasih tempat tinggal, tapi dilarang nikah atau punya bisnis. Jadi, nggak ada konflik kepentingan. Negara punya kontrol total. Kombinasi sistem timar dan Janissaries ini bikin biaya perang Ottoman jauh lebih murah dibanding musuh-musuhnya. Dan nggak berhenti di situ. Ottoman bikin sistem biar setiap penaklukan baru langsung menghasilkan cuan. Wilayah baru sama dengan pembayar pajak baru. Beda sama kerajaan Eropa yang seringkali pulang perang malah jadi miskin. Ottoman pulang perang malah makin kaya. Mereka juga pinter main monopoli negara. Barang-barang penting kayak garam, tembakau, kopi, ya, zaman dulu itu penting banget. Ya, itu dikuasai negara. Duitnya ngalir deres ke kas sultan. Ini sebenarnya mirip banget sama konsep BUMN atau perusahaan minyak negara di zaman modern. Setiap kerajaan butuh yang namanya jangkar pendapatan. Dan bagi Ottoman, monopoli inilah mesin uang abadi mereka. Terus ada juga sistem upeti. Wilayah kayak Crimea itu bayar uang keamanan ke Ottoman. Buat mereka lebih murah nerima setoran daripada harus repot-repot ngurusin pemerintahan di sana secara langsung. Kecerdasan sistem ini bikin Ottoman bisa bertahan berabad-abad tanpa perlu ngutang. Mereka hidup sesuai kemampuan kantong mereka.
Nggak ada tuh istilah gali lubang tutup lubang atau didikte sama bank asing. Tapi nggak ada yang abadi. Di akhir tahun 1600-an dan 1700-an, dunia berubah. Eropa memulai revolusi industri. Jalur perdagangan pindah ke laut lepas, nge-bypass semua wilayah Ottoman. Tiba-tiba pemasukan dari gerbang tol jadi seret. Parahnya lagi, sistem timar mulai rusak karena korupsi. Para janissaries yang tadinya aset malah jadi beban politik. Minta gaji gede dan susah diatur. Akhirnya pas Ottoman mau memodernisasi militernya biar bisa saingan sama Eropa, mereka butuh uang tunai yang jumlahnya gila-gilaan, nggak ada duitnya. Disinilah malapetaka dimulai, yaitu pinjaman luar negeri. Tahun 1800-an, Ottoman mulai menghutang besar-besaran ke bank-bank Eropa dengan bunga tinggi. Ironisnya, kekuatan Eropa yang dulu mereka lawan, sekarang malah megang leher mereka lewat utang. Tahun 1881, saking parahnya, keuangan Ottoman akhirnya diambil alih sama Komisi Internasional. Bayangin, anggaran negara lu diatur sama negara asing. Itu penghinaan luar biasa. Pola ini familiar banget kan? Negara besar bangkit karena disiplin keuangan, bertahan pakai sistem yang inovatif, tapi hancur pas ekonomi macet dan mulai kecanduan utang. Kalau kalian perhatiin, sistem Ottoman ini sebenarnya masih ada di sekitar kita. Cuma bajunya aja yang beda. Kontraktor militer swasta zaman now itu mirip sistem timar outsourcing perang. Perebutan jalur laut di Laut Cina Selatan atau Selat Hormuz itu sama kayak Ottoman jaga Selat Bosporus. Dan perusahaan minyak negara kayak Saudi Aramco itu versi modern dari monopoli garamnya Ottoman. Jadi apa pelajarannya? Kekaisaran itu nggak mati di medan perang, guys. Mereka mati di buku catatan keuangan. Ottoman bisa bertahan 600 tahun karena sistem duitnya rapih. Tapi begitu sistem itu jebol, mereka mulai hidup dari hutang, tamat riwayatnya. Sejarah nggak berulang persis sama sih, tapi kalau kita nggak paham polanya, kita bakal keinjek-injek lagi. Oke, kalau cerita ini bikin kalian melek finansial dan sejarah, jangan lupa subscribe ya.